Salam damai, salam jumpa dengan saya. Nama saya Pastor Hadrianus Tejoworo, OSC. Saya dari suatu ordo yang disebut Ordo Salib Suci, yang adalah dalam bahasa Latin Ordo Sancte Crucis. Ordo ini sudah ada sejak abad ke-13, dan saya berada di dalam tradisi Ordo Salib Suci yang memberikan spiritualitas tentang salib. Saya menghayati kehidupan membiara, dan saya sendiri ditahbiskan menjadi imam, dan saya juga menghayati spiritualitas salib itu di dalam kehidupan dan di dalam pelayanan saya. Pada saat ini saya menjadi kepala program studi Magister Filsafat Keilahian, atau juga disebut Magister Ilmu Teologi di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Saya tinggal di paroki dan saya hanya tinggal di sana, tetapi profesi saya adalah sebagai dosen dalam bidang teologi dogmatik, teologi fundamental, dan teologi sistematik. Dalam kehidupan saya sebagai biarawan Ordo Salib Suci, saya menghayati salib sebagai kekuatan, karena dari salib itu terpancar kekuatan yang menyelamatkan dan menghidupkan. Oleh karenanya, ketika menghayati spiritualitas ini juga, saya menemukan bahwa di dalam salib ada kekuatan dan keselamatan. Itu di dalam Ordo Salib Suci digambarkan sebagai semboyan in cruce salus. Di dalam salib ada keselamatan. Saya adalah anak ke-7 dari 8 bersaudara, dan saya berasal dari Yogyakarta. Saudara-saudari, inilah salam perkenalan saya. Semoga saya bisa menyampaikan sesuatu yang menggugah dan membawa kita pada permenungan lebih dalam mengenai kehidupan iman. Setiap orang senang mendengar cerita. Anak-anak kecil, anak-anak yang remaja, juga kita yang sudah dewasa senang mendengar cerita. Semua cerita yang pernah kita dengar, sebagian mengesankan, dan semua cerita itu juga menginspirasi kita. Bahkan suatu ketika, cerita-cerita yang kita dengar membuat kita menjadi lebih bertumbuh dewasa. Kita belajar banyak dari cerita-cerita yang kita dengar. Tetapi, bukan hanya cerita yang kita dengar, kita sendiri punya banyak pengalaman yang bisa kita ceritakan kepada orang lain. Kalau kita membayangkan bahwa ada peristiwa-peristiwa yang sangat mengesan bagi kita, suatu ketika pasti kita ingin mengisahkan juga kepada orang lain, membagikannya. Itu menjadi suatu kekayaan bagi orang lain yang mendengar cerita kita. Berangkat dari cerita menuju pada sesuatu yang dituliskan, itulah yang memotivasi saya. Itulah juga yang membuat saya ingin menuliskan semua pengalaman, dan akhirnya semua pengalaman itu dihubungkan dengan kitab suci. Kita tahu bahwa dalam kehidupan iman kita membutuhkan hubungan antara kitab suci dan pengalaman kita. Pada saat kita membaca kitab suci, kita selalu ingin mencari pesan yang terkandung di dalam bacaan itu,
dan menghubungkannya dengan pengalaman kita sendiri, akhirnya kita akan menarik pesan itu dan yang memberi inspirasi kepada kita untuk melanjutkan kehidupan. Saudara-saudari, saya menggunakan cara seperti ini, mulai dari cerita, kemudian menanggapi dan merenungkan kitab suci, akhirnya menarik pesan untuk kehidupan sehari-hari. Cara ini saya pakai untuk menuliskan buku saya. Buku ini berjudul Homili Hari Minggu dan Hari Raya. Ada 2 jilid buku mengenai homili ini. Tetapi istilah homili mungkin dikenal oleh banyak orang hanya disampaikan oleh seorang imam di dalam rangka perayaan Ekaristi. Akan tetapi, sesungguhnya apa yang saya tuliskan di situ adalah untuk semua umat Kristiani. Lebih-lebih karena saya menggunakan cara tadi, yaitu saya mulai dengan cerita, kemudian saya mengajak para pembaca untuk merenungkan sabda Tuhan, dan akhirnya saya mengajak untuk menghubungkan dengan pengalaman sehari-hari, situasi yang kita lihat di sekitar kita, yang saat ini juga mempengaruhi dunia dan masyarakat. Ketika kita sudah menghubungkan kitab suci dengan kehidupan sehari-hari, pada saat itu kita mulai tahu apa yang hendak kita bawa sebagai pesan untuk kehidupan kita sehari-hari. Cara yang sederhana semacam ini saya pakai di dalam menuliskan buku ini. Dan tentu saja ada harapan bahwa cara yang lebih mudah dan sehari-hari akan membantu siapapun untuk menemukan pesan kitab suci bagi masing-masing. Kalau saya memulai dengan cerita, selalu saya mulai dengan sesuatu yang familiar, yang sehari-hari. Saya tidak mau menggunakan pertama-tama istilah-istilah yang sulit, atau saya tidak mau mulai dari hal-hal yang terlalu teoretis. Saya selalu mulai dengan gambaran yang sehari-hari. Dan kalau saudara-saudari perhatikan, Yesus dalam kitab suci selalu mulai dengan perumpamaan. Apa sebetulnya perumpamaan itu? Perumpamaan berisi gambaran mengenai kehidupan sehari-hari. Perumpamaan berisi imaji-imaji tentang kehidupan kita yang mudah ditangkap oleh siapapun. Dengan cara itu juga Yesus mengajar banyak orang, dan banyak orang sangat terpesona dengan ajaran Yesus. Saudara-saudari, yang paling dibutuhkan di zaman sekarang ini ialah bagaimana menemukan inspirasi dari Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita masing-masing punya pengalaman yang tidak selalu menyenangkan, tetapi di dalam berbagai pengalaman yang sulit, kita memerlukan kekuatan dari sabda Tuhan. Buku ini mengajak siapapun dari mereka yang masih kecil, masih remaja, yang sudah dewasa, yang memiliki profesi apapun, tidak terbatas hanya pada para imam yang harus menyampaikan homili. Oleh karenanya, buku ini dikemas sebetulnya untuk semua umat Kristiani, bahkan umat Kristiani dari berbagai gereja juga. Inspirasi yang disampaikan di sini semata-mata berawal dari pengalaman sehari-hari dan dihubungkan dengan kitab suci yang akan menjadi bekal bagi setiap orang menghayati serta menggunakan inspirasi itu dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari, kalau kita menemukan kekuatan dari sabda Tuhan, itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Kita tidak hanya menghafalkan kitab suci, tapi kita mengingat berbagai inspirasi yang menyentuh hati kita. Dan itu semuanya akan membantu kita untuk
bertransformasi, kita berubah, kita bertobat, kita menjadi berbeda karena kita diubah oleh sabda Tuhan. Semoga buku ini bisa menjadi kekuatan bagi siapapun juga karena membantu untuk semakin dekat dalam relasinya dengan Tuhan dan terutama menemukan Tuhan itu dalam kehidupan dan profesi yang berbeda-beda setiap hari. Ada orang yang kalau membaca buku, mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir, membaca secara urut. Tetapi ada buku yang boleh dibaca secara berbeda. Ada buku yang kalau kita membacanya tergantung kebutuhan kita. Buku-buku tertentu sifatnya sangat tematik. Artinya, ada tema-tema yang barangkali lebih sesuai dengan pengalaman atau keadaan yang kita alami saat ini. Buku ini terdiri atas 2 jilid. Buku yang pertama lebih menyangkut mengenai bagaimana homili itu disampaikan atau inspirasi tentang kitab suci disampaikan pada tahun A, B, dan C, terutama di masa-masa khusus. Sedangkan buku yang kedua adalah kumpulan homili dari masa biasa dalam tahun liturgi gereja. Akan tetapi, buku ini bisa dibaca dari mana saja. Kalau kita melihat bahwa di dalamnya ada tema-tema yang lebih sesuai dengan situasi yang kita alami sekarang, kita bisa mulai dari mana saja. Situasi atau pengalaman kita tidak bisa ditentukan dan seringkali tidak dapat diprediksi. Kita hanya mengalami dan menerima berkat dari Tuhan setiap hari. Saudara-saudari, mengapa kita perlu membaca buku semacam ini? Inspirasi dari kitab suci yang dihubungkan dengan kehidupan dan pengalaman sehari-hari. Alasannya ialah karena kita selalu punya pengalaman itu. Pengalaman iman kita setiap hari selalu berbeda. Oleh karenanya, ada banyak sekali peristiwa yang selalu kita dapatkan inspirasinya dari kitab suci. Kalau kita sekalian membaca buku ini, kita akan mudah untuk menemukan apa hal-hal yang berguna serta pesan-pesan iman yang kita dapatkan dari kitab suci, dan semuanya itu pasti akan mendukung bagaimana kita mengalami kehidupan, mengalami relasi di dalam keluarga dengan rekan-rekan yang lain, mengalami bagaimana kita bekerja setiap hari secara berbeda. Kita menemukan inspirasi dari kitab suci, artinya kita melihat kehidupan ini dan menjalaninya, tetapi dengan cara yang berbeda, yaitu dari sudut pandang Tuhan.